Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eliana Lucy dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Ingin mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul hubungan antara rasa syukur dengan body dissatisfaction pada wanita overweight. Kemudian ada bab 1 latar belakang. Masa remaja terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu ketika sudah memasuki usia 13-17 tahun, biasanya disebut dengan remaja awal. Kemudian ketika memasuki usia 18-22 tahun disebut dengan remaja akhir menurut Cantrok tahun 2012. Ketika sudah memasuki masa remaja, biasanya akan mengalami perubahan fisik yang signifikan, yang meliputi tinggi badan, berat badan, bentuk tubuh, serta perkembangan karakteristik seksual. Remaja akan menilai tubuhnya sendiri dengan sangat baik ketika remaja paham bahwa tubuhnya memiliki kriteria yang baik dan sesuai standar kecantikan masyarakat, maka remaja akan menilai tubuhnya dengan positif. Dan ketika dirasa atau penglihatan dari dirinya ada yang kurang dari tubuhnya, maka akan terdapat masalah dengan penilaian dirinya sendiri terhadap tubuhnya. Dan biasanya akan bersifat negatif. Ketika remaja memiliki penilaian yang negatif terhadap tubuhnya, hal tersebut akan menimbulkan adanya usaha-usaha obsesif terhadap kontrol badan. Remaja yang mengalami penilaian negatif terhadap tubuhnya akan memiliki rasa tidak puas akan bentuk tubuhnya. Rasa tidak puas akan bentuk tubuh atau body dissatisfaction adalah perasaan negatif terhadap kondisi fisik seperti bentuk tubuh, seperti bentuk pada tubuh bagian tertentu, berat badan, dan warna kulit. Rasa syukur adalah emosi positif, yakni perasaan terima kasih dan bahagia sebagai respon atas suatu pemberian. Bersyukur akan membuat seseorang akan memiliki pandangan yang lebih positif secara luas mengenai kehidupan, yaitu pandangan bahwa hidup adalah suatu anugerah menurut Peterson dan Seligman tahun 2004. Remaja yang memiliki rasa syukur yang tinggi kepada Tuhannya dan mengingat segala nikmat yang diberikan Tuhannya akan selalu merasa tercukupi. Remaja yang diberikan bentuk tubuh, penampilan fisik, wajah, dan lain sebagainya merupakan wujud nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan. Remaja yang selalu merasa tercukupi dan menerima segala nikmat akan memberikan dampak positif untuk tubuhnya, salah satunya dengan menerima penampilan dan dirinya dengan apa adanya. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara rasa syukur dengan body dissatisfaction pada wanita overweight. Kemudian tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan antara rasa syukur dengan body dissatisfaction pada wanita overweight. Kemudian manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti-peneliti selanjutnya tentang permasalahan rasa syukur dengan body dissatisfaction. Kemudian bab 2 ada kajian teori. Yang pertama ada rasa syukur. Rasa syukur adalah emosi positif, yakni perasaan terima kasih dan bahagia sebagai respon atas suatu pemberian. Bersyukur akan membuat seseorang akan memiliki pandangan yang lebih positif secara luas mengenai kehidupan, yaitu pandangan bahwa hidup adalah suatu anugerah menurut Peterson dan Seligman tahun 2004. Peterson dan Seligman 2004 membedakan syukur dalam dua jenis, yaitu syukur personal dan syukur transpersonal. Syukur personal adalah rasa berterima kasih yang diarahkan kepada orang lain yang telah memberikan suatu kebaikan. Kemudian, syukur transpersonal adalah ungkapan rasa berterima kasih yang ditunjukkan kepada Tuhan pada kekuatan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada body dissatisfaction. Body dissatisfaction adalah pemikiran dan perasaan negatif individu terhadap tubuhnya menurut Graben tahun 1999. Body dissatisfaction merupakan ketidakpuasan terhadap tubuh atau evaluasi negatif terhadap ukuran, bentuk, otot, dan berat badan yang biasanya melibatkan evaluasi yang dirasakan berbeda antara tubuh
antara tubuh dengan tubuh ideal yang diharapkan. Aspek body dissatisfaction ada 4, antara lain penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Individu yang mengalami body dissatisfaction akan mempersepsikan secara negatif bentuk tubuh mereka, baik secara keseluruhan maupun bagian dari tubuh mereka. Kemudian perasaan malu terhadap bentuk tubuh ketika berada di lingkungan sosial. Hal ini akan menimbulkan tidak memiliki rasa percaya diri. Terus mengecek kondisi. Kemudian yang ketiga, mengecek kondisi fisik. Individu yang mengalami body dissatisfaction seringkali mengecek atau memeriksa kondisi fisik mereka seperti menimbang berat badan dan melihat tampilan fisik mereka di depan cermin. Kemudian penghindaran aktivitas sosial dan kontak fisik dengan orang lain. Kemudian hipotesa dalam penelitian ini adalah adanya hubungan yang signifikan antara rasa syukur dengan body dissatisfaction pada wanita overweight. Kemudian hamilnya tidak adanya hubungan yang signifikan antara rasa syukur dengan body dissatisfaction pada wanita overweight. Kemudian di bab 3 ada metode penelitian. Metode dalam penelitian ini populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah wanita yang memiliki berat badan di atas 65 kg. Kemudian teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa metode purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama perempuan, yang kedua berusia 18-22 tahun, yang ketiga memiliki berat badan di atas 65 kg. Kemudian yang ketiga metode pengambilan data. Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasa syukur versi Indonesia oleh Listiandini dan kawan-kawan tahun 2015 dan skala Body Area Satisfaction Scale bagian dari MBSRQ, The Multidimensional Body Self-Relation Questionnaire. Pengumpulan data ini menggunakan kuesioner yang dibagikan secara online melalui Google Form. Kemudian ada bab 4 hasil penelitian. Hasil analisa reliabilitas dan validitas rasa syukur. Pada tabel hasil reliabilitas berdasarkan hasil uji reliabilitas rasa syukur didapatkan hasil Cronbach alpha sebesar 0,817 dengan 30 item. Kemudian berdasarkan hasil uji validitas yang telah dilakukan pada skala rasa syukur versi Indonesia didapatkan 5 item yang tidak valid, yaitu item nomor 7, 19, 20, 25, dan 30. Sehingga item yang digunakan berjumlah 25. Berdasarkan hasil analisa reliabilitas pada body dissatisfaction didapatkan hasil Cronbach alpha sebesar 0,909 dengan 9 item. Kemudian hasil uji validitas yang telah dilakukan pada skala Body Area Satisfaction didapatkan bahwa seluruh item valid untuk digunakan. Kemudian ada hasil uji korelasi. Berdasarkan hasil uji korelasi didapatkan nilai percent correlation didapatkan koefisien R sebesar min 0,498 dengan probability value sebesar 0,000. Jika probability value di bawah 0,01, maka adanya hubungan yang signifikan antara rasa syukur dengan body dissatisfaction pada wanita overweight. Kesimpulan, penelitian ini telah melakukan uji coba terhadap 102 responden.
berdasarkan analisa statistik yang menunjukkan bahwa adanya hubungan yang signifikan antara rasa syukur dengan body dissatisfaction dengan koefisien R sebesar 0,498 dan probability value sebesar 0,000 dengan probability value di bawah 0,01. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah rasa syukur, maka semakin tinggi body dissatisfaction pada wanita overweight. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.